Halo guys, kita ketemu lagi. Masih bersama dengan saya Edis White dari English Studio. Jadi saat ini saya lagi flu saat membuat video ini. Jadi saya minta maaf kalau misalnya sedikit-sedikit saya batuk atau misalnya sneezing ya. Bersin. Video kita kali ini saya akan menggunakan bahasa Indonesia untuk memastikan bahwasanya teman-teman dalam penyampaiannya akan menggunakan bahasa Indonesia untuk memastikan bahwasanya teman-teman paham. Oke. Kita coba lihat dari pertanyaan yang ada. Misalnya kalau teman-teman lihat di sana ada tulisan plastic packaging from online shopping brings a negative impact on environment. Oke. Kalau teman-teman punya soal seperti ini, teman-teman perlu highlighted kata kuncinya. Misalnya aku kasih contoh, misalnya plastik ya, adalah kata kuncinya. Kemudian teman-teman highlighted online shopping. Ini kata kunci berikutnya. Kemudian yang terakhir adalah negative impact to the environment. Ini kata kunci yang berikutnya. So ada 3 kata kunci yang ada dalam question ini. Nah, tugas kawan-kawan ketika mau menuliskan introduction atau paragraf pembuka, cukup 3 poin itu aja yang teman-teman putar-putar. Oke. Dan memastikan yang perlu dipastikan adalah negative environment ini yang seperti apa. Environment kan banyak tuh. Bisa di darat, bisa di laut. Saran saya sebaiknya teman-teman memilih apakah di darat atau di laut. Kenapa? Supaya membuat tulisan kita lebih detail. Oke, let me give you an example. Saya akan tulis introduction. Introduction. Saya akan tulis misalnya the idea of plastic bags from online shops affects the living creatures in the sea. Teman-teman bisa lihat. Plastik itu dari plastik itu saya paraphrase. Kemudian online shopping saya ubah aja dari online shopping saya ubah menjadi online shop. Begitu saja. Kemudian negative impact on environment saya ubah menjadi affect the living creatures in the sea. Oke, seperti ini. Jadi environment-nya yang akan saya fokuskan adalah living creatures in the sea. So bagaimana kata negatifnya? Teman-teman bisa menambahkan di sini kalau mau. Bisa nulis negatively impact. Teman-teman kalau mau menambahkan negatif bisa nanti tinggal nulis negatively affects the living creatures. Seperti ini stepnya. Ketika teman-teman menuliskan introduction. Kalau teman-teman punya 2 idea, artinya ini kan untuk paragraf 1. Ini untuk body paragraf 1. Kalau teman-teman membuat body paragraf 2, nanti tinggal buat aja. And bla 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 ini untuk idea body paragraf 2. Okay, this is untuk body paragraf 2. Nanti tinggal teman-teman tuliskan aja apa. Saat ini saya hanya menjelaskan satu body paragraf saja supaya teman-teman lebih gampang memahami. Oke, step selanjutnya yang saya tulis adalah topik sentence. Apa itu topik sentence? Topik sentence itu teman-teman perlu memasukkan ide yang kuning, pink sama yang apa ini, Tosca ini ke dalam writing teman-teman itu tetap dimasukkan. Aku kasih contoh misalnya ya. As online shopping goes hand in hand with the excessive
tolong dulu sama Microsoft Word. Oke, excessive use of plastic, comma, this affect the environment in the ocean. Ini saya ubah dikit, environment in the ocean, koma. Sebelum masuk ke koma, saya mau memastikan bahwasanya saya sudah mengcover semua yang ada. Misalnya kita lihat di sini untuk yang warna pink, warna plastik itu untuk warna kuning. Oke, living creature saya sudah masuk environment in the sea. Kita mempertahankan. Sudah cukup seperti ini saja. Tapi ketika teman-teman hanya menuliskan topik sentence dengan mengulang apa yang ada di introduction, itu akan repetition. Makanya teman-teman perlu memberikan idea, impact seperti apa yang terjadi di ocean. Apa? Maksud, misalnya teman-teman bisa menambahkan leading to the kematian, the death of huge numbers. The loss of huge numbers of marine species mistaking the bag for food. Oke. Bentar ya teman-teman, saya tutup pintu dulu supaya nggak terlalu ribut di belakang. Bentar. I'm here again. So di sini saya memunculkan penjelasan dari affecting the living creatures. Teman-teman bisa lihat bagaimana caranya plastik itu merusak living creature di sini. Ini saya bilang living deaths ini menyebabkan kematian dari beberapa marine species, oke, yang mengkonsumsi plastik itu. Oke. Aku kasih warna apa ini? Warna. Oke, that's great. That's the point. Jadi kata kunci dari untuk membuat topik sentence itu ini saya tuliskan. Key topics itu dari taken from the questions. Misalnya yang ada di introduction plus your ideas. Your ideas ini adalah yang warna apa ini? Warna grey ya, warna grey. Oke. Dan yang key topics-nya ini dia. Shopping. Sorry, saya perlu tambahkan ini. Nah, ini. Kemudian ada plastik, ada environment, ocean. This the key topics. Cara bikin topik sentence sebenarnya seperti itu, guys. Tambahkan aja di sini. Oke. Setelah itu kita ngapain? Kita bikin reason. So, bikin reason ini more challenging karena reasonnya itu perlu teman-teman membreakdown apa yang teman-teman dapat atau yang teman-teman sudah tuliskan di topik sentence. Kita bilang alasannya teman-teman perlu menjelaskan bagaimana caranya si marine species ini memakan plastik itu, menjadikannya sebagai makanan. Tinggal ditulis saja. That is to say itu sama dengan this is because. Bisa bilang that is to say plastic, let's say plastic bags. Teman-teman bisa menuliskan that is to say that plastic bags like plankton, yeah, planktons and let's say jellyfish are hovering in the sea, okay, and if the whales are eating them,
them, comma, the bags containing chemical compounds itu destroy from inside the wells as such because the plastics cannot be decomposed. Compose, comma, giving rise to that. Okay, here you go. Ini reason saya. Kalau teman-teman lihat lagi, saya menuliskan adalah saya tetap menggunakan keyword-keyword yang ada di sebelumnya. Misalnya the plastic bags. The plastic bags itu warna kuning. Oke. Kemudian online shopping itu saya dari karena the ini refers atau kembali ke apa yang sudah kita diskusikan. Jadi the plastic bags yang dari online shopping tadinya. Oke. And then kemudian teman-teman lihat lagi saya ada yang the environment and the sea. Di sana ada tulisan offering in the sea. Ini saya menggunakan yang warna ini. Kemudian di sini ada marine species. So I need to mention marine species yang seperti apa, dan saya fokus ke whales, okay? Eating them. Karena di sana saya menulisnya food. Oke, bagaimana caranya si whales ini mati? Ya udah, karena bags balik lagi ke warna kuning. Yang isinya compounds, saya breakdown dia merusak inside from the walls. Oke, ini masuk ke ini. Oke, the plastic masuk lagi. Plastik kuning. Cannot be decomposed. This is the new idea that I have. Okay, giving rise to that. Okay. This is the idea that we have developed so far. Jadi semuanya itu masih link antara keyword satu dan keyword yang lainnya. Tinggal teman-teman bagaimana mengexpand idea yang teman-teman punya. Terakhir, sebelum kita tutup, ada yang namanya example. Example itu kalau teman-teman tidak punya idea, itu nanti teman-teman bisa markup itu bisa ngarang deh. Terserah seperti apa. Yang jelas masih relevan. Apa yang dikarang? Yang dikarang adalah yang ini nih. Keyword-keyword yang ada di warna-warna itu, you break them also into more details. Let me give an example. Selalu digunakan for example ya, atau yang lainnya banyak teman-teman menggunakan sign of example. Yo. Nanti saya akan fokus ke whales. Ada berapa whales? Di sini whalesnya sangat general. Ada whales, berarti saya sebutnya two whales lah ya. Two whales yang mana? Whales kan banyak. Ada humpback, ada blue. Saya menggunakan yang blue aja. The two blue whales itu ditemukan mati di mana? In Italy. Oke. Dan lebih detail lagi di Italy. Kenapa? With 48 pounds of plastic in its stomach. Oke, stomach. Teman-teman bisa menggunakan its apa there ya, terserah. Saya ngikut aja. Karena kalau untuk fish itu walaupun dia banyak tetap dia dihitung it. Tapi kalau you agak ragu tidak apa-apa you menggunakan there di sana. Their stomachs, kemudian ngapain lagi? In the last January, okay?
Oke, kalau teman-teman lihat, ini saya membreakdown yang abu-abu. Two blue whales are found dead in Italy. Found dead, saya itu. Italy ini adalah bumbu-bumbu saja. Yang namanya example itu perlu detail, makanya teman-teman perlu mention tempat. Bisa di mana saja. Saat ini saya menulisnya Italy saja ya. Kemudian plastic bags, oke, masuk plastic bags. Saya lebih detail lagi di sini, plastic bags itu berapa banyak disebutkan, oke. Dan ini adalah informasi di mana ditemukan di stomachnya. Kemudian teman-teman adalah Januari when, yang tadinya where sekarang saya buat when. Kenapa perlu ada tempat dan angka? Karena kita mencoba lebih detail lagi di example. So that's why silakan teman-teman ngarang. Ngarangnya seperti apa, right? Okay. If you want to change the tenses, you can change the tenses. Karena where ya. Oke, last Januari kemarin. Kemudian kita masih lanjut. Karena saya masih missing yang warna pink ini, kita masih lanjut. So, this is in conjunction with, oke, bentar. In conjunction with, misalnya apa? Saya ngarang lagi. 300 million tons of plastic bags dari online shopping yang massively growing, massively growing. Growing massively from every year, and these plastics, are eventually thrown, karena dibuang, eventually thrown in Europe. Here we go. This is the example. So, kalau tadi teman-teman lihat, saya bilang di C yang mana? C yang ada di European. Oke, C yang di mana? C yang ada di European. European itu di mana? Masuk ke Italy. Oke, jadi saya lebih spesifik lagi di Italy. Jadi ini saya bisa ubah jadi pink. So, plastic again di sini warna kuning. Oke, kemudian ada online shopping. Online shopping ini warna. Udah, selebihnya ini plastik lagi. Plastik ini adalah detail dari plastik. Selebihnya adalah bumbu-bumbunya saja. Tambahan-tambahan supaya tulisan kita lebih oke. Sip. Oke, guys. So, yang menurut seperti inilah cara membuat introduction dan body paragraph. So, ada warna pink, ada warna kuning, toska, dan ada yang abu-abu. Teman-teman perhatikan posisinya di mana. Setelah itu, setelahnya semua selesai, kita kalau misalnya teman-teman mau bikin conclusion juga bisa. Kalau bikin conclusion itu teman-teman tinggal paraphrase saja. Paraphrase yang mana? Paraphrase yang ada di intro. Jadi tinggal paraphrase saja yang ada di intromu. Conclusion. You paraphrase yang ada di sini. Kita paraphrase severe impact on marine species, is seen due to the plastic waste from online shopping
eventually uh, eventually ended up in the ocean. Oke, karena kata kunci saya adalah betul. So ini ended up oceans eventually warna Tosca. Online shopping mana ya? Oh, ini ada online shopping yang warna pink dan plastic bag. Itu saya ubah dia menjadi the plastic waste. Sorry, warna kuning ya. Dan severe impact on marine species itu sama aja dia warna ini. Jadi seperti ini guys untuk intro, conclusion. Jadi bikin conclusion seperti ini, nanti tinggal ditambahkan di sini adalah untuk conclusion. So kalau you lihat tulisan saya itu hampir semua tulisan saya cara buatnya seperti ini aja. Hampir semua, tapi tidak semuanya. So tidak semuanya seperti apa? Untuk advanced students, untuk siswa-siswa advance itu saya memberikan teknik-teknik yang lain lagi untuk di conclusion. Nanti ada di akhir ini akan berikan teknik yang lain untuk advanced students. Dan di body paragraph itu sendiri saya memberikan satu trik lagi untuk advanced students, tapi tidak sekarang. So this is the basic principle that you need to highlight it. So, ketika kita gabung, ya seperti apa? Kita gabungnya. Kita taruh, saya biasa menuliskannya putting it all together. Oke, putting it all together, saya mungkin ini kita hapus. Ini kemudian ini, benar ya? Benar. Ada yang hilang ya? Oke, introduction. Oke, ini saya hapus. Ini kemudian saya hapus. Ini kemudian saya hapus. Kemudian saya sambungkan mereka. Ini kemudian saya majukan. Nah, kemudian karena ini adalah intronya dan ini aja jadinya. Sih, warna-warni kan? Bagus juga lihatnya kan? Kalau warna-warninya kita hilangkan, nanti dia akan jadi kayak cantik kan? Overall seperti inilah. Aku turunkan dulu ya spasinya. Saya coba spasi. Oke, ini untuk one body paragraph. Ya, kita tidak nulis satu body paragraph karena saya pikir kalau teman-teman sudah bisa nulis satu body paragraph, untuk paragraf lainnya tinggal di lihat aja. Overall seperti ini. Jadi ini yang terakhir kan. Ini, questions, introduction, kemudian topic sentence, kemudian reason, kemudian example, kemudian conclusion. Kalau kita gabungkan dia seperti ini. Kita lihat ada berapa word di sini? Ada 169. Oke, berarti nanti kita tinggal tambah aja untuk body paragraph 2, kemudian ngasih impact, kemudian ngasih suggestion terakhir, dan itu cukuplah 250 lebih. So, itu dulu untuk hari ini ya. Mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih teman-teman. Thank you.